Untuk tempat pakannya sendiri, saya menggunakan sistem bahannya terbuat dari seng talang yang biasa digunakan untuk talang air seng, sehingga bentuknya setengah lingkaran seperti ini, sehingga harapannya memudahkan untuk membersihkan tempat pakan dan diharapkan kambing menjadi lebih nyaman. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini guys. Kali ini saya dapat video kiriman dari seorang sahabat yang berada di Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan guys ya. Beliau adalah Mas Adi Yurmansyah. Nah, Mas Adi ini beliau basicnya seorang dokter. Jadi di sini saya akan sampaikan ke teman-teman tahap-tahapan untuk memulai sebuah peternakan, ya, agar teman-teman bisa menyontoh atau meniru. Jadi langkah awal yang harus teman-teman persiapkan atau teman-teman sediakan, yaitu pertama adalah lokasi teman-teman ya. Lokasi sendiri bisa lokasi untuk pakan ya, untuk tanam pakan seperti yang ada di layar kaca saat ini. Bisa juga untuk lokasi kandang. Nah, jadi apabila sebuah peternakan disusun dengan awal ya, disusun dari awal dengan rapi, dengan terencana, maka sebuah peternakan akan berjalan baik, terutama untuk manajemen peternakan. Jadi itu teman-teman. Persiapannya apa sih sebenarnya untuk lokasi ini sendiri? Lokasi sendiri yaitu yang harus dipersiapkan adalah lokasi pakan, tanam pakan untuk kebutuhan pakan kambing ya. Bisa dari Kaliandra, jadi teman-teman, bisa juga Indigo Vera, bisa juga bahkan Gamal teman-teman ya. Jadi apa yang bisa ditanam untuk wilayah masing-masing. Juga bisa jenis turi seperti ini ya. Jadi bisa apapun yang bisa dimakan oleh kambing. Nah ini turi. Jadi sebuah peternakan itu jangan dibuat monoton. Jadi apabila kita bisa mendesain ya, bisa membuat sedemikian rupa agar kita sebagai peternaknya merasa nyaman, maka insya Allah sang ternak pun nyaman gitu, akan lebih bersemangat. Lalu apa tahapan yang kedua? Yaitu tahapan yang kedua baru ke kandang teman-teman ya. Nah kandang sendiri ini juga sesuai kebutuhan, juga sesuai jenis kambing yang akan kita pelihara, juga sesuai lokasi di tempat teman-teman. Apakah di tempat teman-teman rawan banjir atau tidak, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi di video kali ini Mas Adi Yurmansyah ini mendesain kandang ini ya. Ini mungkin beliau lebih meniru atau terinspirasi dari peternak-peternak luar negeri, terutama peternak-peternak yang berada di Thailand atau di Malaysia. Ya, karena kandang jenis ini yang biasa menggunakan adalah peternak dari Thailand.
atau dari Malaysia, karena di sana lokasinya lebih ke banjir rendahan. Nah, gitu teman-teman ya. Lalu untuk view-nya, untuk teduhannya itu ada baiknya agar nampak asri, kiri kanannya ditanami pepohonan. Tapi jangan terlalu rimbun juga, agar matahari bisa masuk, bisa kebutuhan kambing sendiri untuk matahari terpenuhi. Dibuat tingkat ya, dibuat panggrong. Apabila panggrong itu keuntungannya bagi ternak ini lebih nyaman, lebih sehat, karena amonia tidak menyengat teman-teman itu. Dan di sini Mas Adi ini menggunakan apa ya, seng ya, ini ya, apa disebutnya, seng atau apa ini teman-teman yang menyebutnya, atau aluminium apa. Nah, ini talang teman-teman. Lalu untuk bahan kayunya ini saya belum dapat informasi jelas, tapi lebih kita akan bahas tentang kandangnya, yaitu kandang koloni. Jenis kandang ini saya sarankan untuk teman-teman, kandang jenis ini lebih bagus untuk breeding. Ya, untuk breeding ini dengan dimensi kayu, kalau untuk palet kurang lebihnya ini di 2 cm, tebal 2 cm, kelebaran 10 cm. Nah, untuk tiang sekatan sendiri ini menggunakan kurang lebihnya di ukuran kayu 5 cm persegi atau kasau atau usuk bahasa Jawanya. Nah itu ya. Jadi silakan simak penjelasan sang owner Mas Adi. Konsep kandang ini adalah konsep kandang breeding, di mana sebelah kandang yang ini nanti rencananya akan digunakan untuk sistem koloni. Ini ukuran kandangnya sekitar 2 meter kali 4 meter. Namun kandang ini bisa disekat. Sekatannya menggunakan baut yang bisa dilepas dan dipasang, sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan apakah akan dilakukan penyekatan dan koloni kalaupun nanti diperlukan. Jadi kalaupun memang kapasitas kambingnya sudah mencukupi dan cukup banyak, sekat yang digunakan ukuran per 1 meter kali 2 meter, seperti di contoh kandang yang sebelah sini. Ini menggunakan sistem bongkar pasang dan bisa dilepas dengan menggunakan baut, sehingga kapanpun bisa kita bongkar pasang sesuai dengan kebutuhan. Untuk sementara sekatan ini berukuran 2 kali 2 meter. Untuk tempat pakannya sendiri, saya menggunakan sistem bahannya terbuat dari seng talang yang biasa digunakan untuk talang air seng, sehingga bentuknya setengah lingkaran seperti ini, sehingga harapannya memudahkan untuk membersihkan tempat pakan dan diharapkan kambing menjadi
lebih nyaman. Dan untuk pembatas tempat makan dan kandang menggunakan besi pipa bulat, supaya harapannya leher kambing akan terjaga sehingga tidak merusak kulit atau bulu leher bagian bawah maupun leher bagian atas. Dan pembatas ini juga bisa dibongkar pasang dan dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan kambing. Apabila kambing akan keluar, ini kita menggunakan baut juga supaya bisa di setel dengan menaik atau menurunkan setelan dari leher, menyesuaikan leher kambing. Ini sekatan yang cukup lebar, 2 kali 2 meter untuk indukan yang hamil akan disendirikan supaya tempat atau kandangnya lebih luas. Nah, jadi seperti itu penjelasan Dokter Adi sendiri ya guys, sang owner. Jadi untuk kandang ya jenis ini cocok sekali untuk breeding, tapi untuk jenis kambing yang pendek seperti bur tadi yang saya katakan. Karena di sini di kandang ini menggunakan ukuran palungan atau wadah pakan di lantai ya. Jadi langsung nempel ke lantai. Mungkin ketinggian kurang lebih di 30 cm begitu. Nah, di sini sang owner ya, Mas Adi ini menggunakan kayu medium teman ya. Ini bagus, kelas medium bagus ini. Kalau di Lampung ini bisa kayu-kayu sejenis kayu jambon atau sejenis kayu walangan ya, kayu yang tipenya keras. Tapi di sini yang menarik adalah palongan atau wadah pakan. Di sini beliau menggunakan seng. Nah, ini seng jenis ini mudah untuk pembersihannya. Lalu untuk tangga, beliau langsung bukan menggunakan kayu tapi lebih ke lantai semen. Untuk bawah kandang tetap mempertahankan lantai tanah dengan harapan serintil atau kohe dari kambing bisa diserap oleh tanah dan tidak menimbulkan bau. Seperti ini ya, pondasinya sistem cor, anak tangganya, dan ini mungkin ya didesain untuk ya sepertinya untuk ya kandang edukasi, kandang yang dibuat seindah mungkin untuk peternakan jenis-jenis kambing bagus ya, kambing yang berharga, bukan hanya kelas potong tapi lebih ke bur atau ke sejenisnya, bisa ke cross bur. Nah ini untuk daerah-daerah tertentu
kandang seperti ini rekomendasi sekali, terutama untuk kandang-kandang yang rawan banjir, wilayah-wilayah yang rawan banjir ya. Ini cocok sekali. Oh ya, ini atapnya ini menggunakan seng ya teman-teman. Ini atapnya menggunakan seng. Nah, untuk panas mungkin ya lebih dapat ya, untuk kehangatan lebih dapat. Oke teman-teman, mungkin video kiriman dari Mas Adi Yurmansyah ini bermanfaat buat kalian, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk memulai usaha peternakan. Karena sebuah peternakan harus dirancang sebaik mungkin untuk menentukan kualitas ternak kita. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan bantu subscribe agar channel ini mudah untuk berkembang teman-teman. Jangan lupa bahagia.